Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'a bidawatihi wa tarasama khotohu wa jalala kitatal islamiyata asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan yamalihi wa masdar kami babat. Bapak Ibu semuanya rahimakumullah, sebagaimana saya diamanahkan, insya Allah saya menyampaikan materi pada pagi ini ya. Yang insya Allah kali ini kita akan mencoba membahas tentang surat Al-Asr ya, yang tentu sudah biasa kita baca ya, karena ini juz 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa saya nggih Bapak Ibu nggih? Nggih wong. Juz 30 bagian depan. Ini tentu kita semua hafal ya. Demi waktu wal asr, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi, kecuali kecuali di situ dikemukakan oleh Allah SWT sekawan ya, sekawan yang membuat empatnya yang membuat manusia itu tidak rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, Nah, kemudian menasihati di dalam kebenaran, dan kemudian menasihati di dalam kesabaran. Nah itu artinya di dalam hidup ini jika empat itu kita lakukan, insya Allah waktu kita itu tidak bocor. Gitu, waktu kita itu tidak bocor. Jadi ini mungkin akan lebih terasa kalau kita membayangkan kita telepon, tapi bukan telepon sekarang pakai WA itu. Kalau sekarang kita telepon pakai WA itu waktu sampai 10 menit pun rasanya nggak terlalu kerasa karena kan biaya datanya sedikit gitu. Tapi kalau kita bayangkan telepon zaman dulu, waktu 10 menit telepon itu kan udah habis. Pun telah sarto pinter mawon ya nek. Zaman dhisik 10 menit kan kira-kira dikatakanlah sudah dapat ya mungkin 40.000, 50.000 pun dipahami kali kan katanya. Lah, kalau selama telepon itu ternyata ada gangguan, ternyata ada suara motor atau yang membuat kita harus diam, atau ada tiba-tiba ada berisik yang buat ntar saya pindah tempat dulu lah, pindah tempat, nyari tempat, lagi ngomong itu sendiri udah makan tempat. Sehingga ketika kita telepon sepanjang waktu kira-kira 10 menit itu mungkin kita hanya telepon 7 menit. Lah ketika itu ada kebocoran 3 menit, waduh, tiwas tak sudah ngomong sedih lah tok. Bocor 3 menit raiso ngomong iki. Nah, kita kan jadi hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungan. Wah, sudah kok nelpon gur iso 6 menit, wah bocor 4 menit ya. Ngaten nggih, paham ya Bapak Ibu nggih. Maksud waktu bocor itu seperti itu. Lah kalau dalam hidup ini, nah Allah itu mengatakan kita tidak bocor itu 4 hal tadi gitu. 4 hal tadi. Jadi apa? Illalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Kalau 4 hal itu yang kita lakukan dalam hidup, tidak ada ruginya, tidak ada bocornya kita. Bentar. Wah ini aku nonton bal-balan
Sampai rong sak kabeh sak ngumpul-ngumpule perlu setengah jam. Baru kuwi sing bahas masalah pemain-pemaine. Wah, iki mau sing ngegolke Arhan kurang pinter itu kudune sing ngegolke kudune Marcelino misalnya gitu. Itu gimana nih kita menghabiskan waktu 2,5 jam nonton bal-balan seperti itu, bocor enggak kita? Nah, bocor enggak kita? Jadi seperti itu. Gitu. Nah ini contoh. Nah sebenarnya kalau seperti itu, kalau misalkan kita nggak berlebihan gitu ya, nggak berlebihan, nggak menghabis-habiskan waktu, nggak sampai begadang, bahwa setelah itu kita ada istilah apa? Seger melih, seger melih, sehingga kita di dalam menyelesaikan urusan itu kita kembali normal, kembali segar. Kita seger itu kan ditambah sabar teman-teman ya, ibu ya. Namun kembali kita segar dalam menyelesaikan masalah. Bar nonton bal-balan kok jadi fresh, baru gue seger. Nah, kalau semacam itu barangkali tidak masalah. Dengan catatan yang kita lakukan adalah hal yang mubah, bukan yang haram. Nah, bal-balan nonton bal kan aslinya mubah. Kalau sekedar itu menghilangkan kepenatan sehingga kita menjadi segar kembali menghadapi masalah, berarti setelah itu bisa jadi meningkatkan kita dalam sisi lain, misalkan buat tawasobi sabar, aku harap perbukaan aku seger pikiran gue serang meneh, misalkan seperti itu bisa, dengan catatan yang kita lakukan itu hal yang mubah dan tidak terlalu banyak. Nonton bal 4 jam bisa bahas liane selesai jam 1 malam, misalkan seperti itu. Dengan ulasannya maksudnya, wah ini kan itu kan nggak apa-apa. Ya cuma kalau sampai selama itu kan kita jaga-jaga waktu, selama itu kan juga terlalu banyak yang kita habiskan untuk hal yang mubah, ya, seperti itu. Karena kalau kehidupan para sahabat Nabi itu memang menjaga supaya yang banyak itu yang wajib atau sunnah, yang mubah itu tidak banyak gitu. Kalau toh yang mubah dilakukan itu ditimbang-timbang apakah yang mubah itu membuat suasana kita di dalam menjalankan yang wajib, yang sunnah itu kembali nyaman, misalkan seperti itu. Bapak Ibu semuanya, saya ingin cerita gitu. Ada seorang tokoh ya usianya ketika itu mungkin sekitar usianya 60-70 gitu. Nah beliau adalah seorang mu'alaf. Sebelumnya beliau bukan muslim itu ya. Dari kalangan di Indonesia ini yang dikenal ekonominya sangat kuat di Indonesia gitu. Nah beliau non muslim dari kalangan yang di Indonesia ini suatu kelompok yang ekonominya cukup kuat. Kira-kira paham Pak ya? Kita kesintan. Lah beliau menyatakan begini, saya pindah ke Islam itu nyaman. Saya pindah ke Islam itu nyaman. Mengapa? Karena di Islam itu kita itu bisa hidup normal, kita itu bisa dihargai orang tanpa kita harus menjadi kaya raya. Kalau di kaum kami itu kalau cuma punya M itu pertemuan itu cuma bisa duduk, nggak bisa ngomong. Kalau pengen bisa ceramah harus punya T gitu. T itu triliun gitu. Naik gur 2 miliar. Naik gur 2 miliar itu di komunitasnya ya gur meneng nggak bisa ngomong karena kan bukan yang dianggap tokoh itu yang punya T. Ini kata beliau sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Asr tadi, ya, surat Al-Asr tadi, yaitu demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, kemudian menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran.
Kalau kita amati sahabat Nabi dulu, para sahabat Nabi itu orang-orang yang dianggap hidupnya berhasil, orang mereka dikenal sebagai orang-orang mulia, itu macam-macam. Ada orang yang memang kuat dengan hartanya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi cuma orang yang kuat dengan hartanya itu tidak dilihat dari hartanya, nilainya di sisi Allah. Kalau kita melihat dia dalam masyarakat Islam, tapi dari apa? Dari amal solehnya. Sayyidina Utsman ketika umat Islam sedang kekurangan dana, ya, di dalam saya gak lupa ya, mungkin perang Uhud atau apa, sehingga dibutuhkan dana yang cukup lumayan, beliau menghibahkan hartanya yang kalau dijumlah itu 1000 angkutan onta, diangkut dalam 1000 onta. Harta yang diangkut dalam 1000 onta ini dihibahkan oleh Sayyidina Utsman. Jadi kalau orang kaya di dalam Islam itu dilihat dia dari ke amal solehnya, ke amal solehnya. Nah, ada orang yang mulia, ya, ada orang yang mulia dari sisi tawasobil haq, menyampaikan kebenaran. Contohnya Sayyidina Ali. Nah, beliau dikenal sebagai orang yang sangat faqih di dalam urusan agama. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi ya, kita kaitkan dengan ungkapan seorang mu'alaf tadi yang di kaum mereka itu ya, di kaum mereka yang untuk bisa dianggap sebagai manusia yang bermanfaat, ya tadi seakan-akan jalurnya cuma satu tadi, jalur harta. Padahal di dalam Islam itu kalau menjadi orang yang bermanfaat di dalam hidup, yang waktunya di dalam hidup itu tidak bocor di sisi Allah, itu ada banyak jalur gitu. Sehingga menjadi orang yang hidupnya bermanfaat, yang waktu-waktunya bermanfaat, yang perbuatannya bermanfaat buat orang banyak, itu ada banyak jalur. Tadi ada jalur amal soleh, ada jalur tawasobil haq. Dan jalur tawasobil haq itu buat umat Islam juga banyak yang tidak tanggung-tanggung gitu. Misalkan Imam Syafi'i membuat karya-karya beliau menjadi membuat buku yang terkait dengan hukum-hukum Islam, ijtihad beliau. Ini contoh tawasobil haq dari Imam Syafi'i seperti itu. Atau seorang ulama yang namanya Imam Malik membuat kitab yang sangat bermanfaat buat umat, namanya kitab Al-Muwatta, yang orang merujuk pada beliau, sholatnya gimana, puasanya gimana, itu merujuk pada kitab Imam Malik yang namanya Al-Muwatta. Ada tokoh yang mengarang kitab tentang ekonomi secara Islam yang benar itu seperti apa. Nah, itu ada tokoh yang namanya Al-Qadhi Abu Yusuf, itu namanya kitab Al-Kharaj, karangannya Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Ada orang yang mengarang kitab tentang pemerintahan Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kitabnya yang namanya Siyasah Syariah. Atau Imam Al-Mawardi. Kalau ini sering kita dengar ya barangkali, sampai nama ini kan sampai di Jawa itu banyak ya yang namanya Mawardi. Sampai saya dulu mengira Mawardi itu nama Jawa, ternyata itu nama Arab. Kadang-kadang ada nama Jawa, sepintas nama Jawa, ternyata nama Arab. Mawardi itu nama Arab. Mukimil itu ternyata nama Arab. Mukimil ini seakan-akan nama Jawa, kan kayak Sukimin gitu. Ternyata Mukimil itu nama Arab, orang yang bermukim. Nah, Mawardi ternyata nama Arab. Ada tokoh Islam namanya Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengarang kitab namanya Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum di dalam
kekuasaan. Ini maksud saya ini jalur kemuliaan dari jalur tawasul bil haq. Maksud kula ngoten. Saged dipun tangkep nggih. Ngoten. Kalau tadi Sayyidina Utsman tadi dari jalur amal soleh. Ngoten. Ya tentu kita tidak jalur mutlak-mutlakan ini guru isone amal soleh. Kita dalam hidup ini gaduh-gaduh sepanjang hari aja kan kita jaga keimanan kita juga lakukan amal soleh ya. Senyum pada tetangga itu pun sudah amal soleh. Nah kemudian ada kita jaga komunikasi kita, kalau ada orang yang salah kita betulkan, itu sudah tawasul bil haq. Nah, itu. Nah, contoh lain adalah jalur illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman itu suatu yang luar biasa. Suatu yang luar biasa. Gitu. Jadi Bapak Ibu pernah nggak merasakan hidup kita tuh pernah berada dalam fase kok urip kok anyaman gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, tiba-tiba lama-lama menjadi muda. Gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Kemudian pernah nggak kita merasa seakan-akan Allah itu hadir? Kita ini aku guru ngandal ke ikhtiar kok kita orang berhasil. Kok tiba-tiba saya merasakan kemudahan? Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Coba kita rasakan di dalam hidup ini bahwa Allah itu seakan-akan hadir. Sehingga problem kita yang ruwet kok tiba-tiba lebih ringan. Ya mungkin nggak tiba-tiba ya. Setelah sekian waktu kok jadi ringan. Pernah nggak kita merasakan seperti itu? Gitu. Nah, seiring usia Bapak, Ibu semuanya barangkali suasana semacam itu sempat hadir. Dan suasana semacam itu sangat penting dalam hidup. Nah, ada seorang kenalan saya, gitu. Beliaunya sebelumnya seorang karyawan, kemudian berubah jadi pengusaha. Ketika karyawan itu kan gaji tetap ya. Wis pokoknya sesasi semene. Terpikir dalam sebulan itu sudah pemasukan sekian, pengeluaran sekian, itu aja gitu. Untuk dapat duit itu beliaunya ya sudah biasa dapat sekian. Begitu jadi pengusaha beda. Kadang pengusaha sekian dapatnya cuma sekian, tapi kadang nggak merasakan usaha apa-apa, tiba-tiba dapat duit banyak gitu. Ketika beliau jadi pengusaha. Jadi beliau komentarnya begini, ada satu sisi yang aku dapatkan ketika aku jadi pengusaha, aku seperti merasa pertolongan Allah itu nyata. Yang saya bukan berarti kalau yang jadi karyawan itu nggak nyata. Cuma ini kisah yang beliau, maksud kula sekedar cerita apa yang beliau sampaikan. Pertolongan Allah itu nyata. Pertolongan Allah itu nyata. Jadi beberapa kali saya masih dalam posisi bingung kayak nggak ada penghasilan, tiba-tiba ada orang yang beli kaos. Beliau kan usahanya jual ini ya, jual toko kaos. Tiba-tiba ada orang yang beli kaos ini, tiba-tiba urusan keuangan saya udah beres kembali ya. Nah itu di antara cerita beliau itu seperti itu. Jadi seperti apa ya, kehadiran Allah itu terasa nyata itu. Dalam hidup itu kayak aku merasa Allah tolong gitu. Itu kata-kata beliau seperti itu. Nah, di dalam sejarah Islam kadang kejadian ketika kekuatan kepemimpinan itu bukan lebih ahli di dalam bermacam ilmu, bukan lebih ahli di dalam bermacam manajerial, tetapi ketika umat itu goncang, umat itu bingung harus berbuat apa, ternyata beliau lebih kuat keimanannya sehingga umat ini bertahan di dalam jalan yang benar. Contohnya pun ngeten.
Contohnya pun itu. Jadi Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu mempunyai seorang panglima yang namanya Amr bin As. Nah, Panglima Amr bin As itu mengajukan pada Khalifah Umar bin Khattab ya. Ya Khalifah, ini untuk perang di Mesir itu kami kekurangan pasukan. Mohon kami dan kekurangan senjata. Mohon kami diberikan bantuan tambahan pasukan dan tambahan senjata. Gitu. Jawaban Khalifah Umar gimana? Tidak ditambah pasukan, tidak ditambah senjata. Tetapi disuruh apa? Disuruh merapikan soft. Disuruh merapikan soft sholat. Ternyata jawaban beliau itu seperti itu. Tidak dikasih tambahan pasukan, tidak dikasih tambahan senjata, tapi disuruh merapikan soft sholat. Gitu. Ya akhirnya Amr bin As merapikan soft sholat, tapi itu sebenarnya teguran. Teguran itu bahasa kiasan ya, nek cara Jawa itu sing diperingatke sebagian tapi maksudnya adalah semuanya. Jadi artinya umat Islam harus membenahi soft sholatnya, membenahi sholatnya, membenahi puasanya, membenahi zakatnya, membenahi imannya, membenahi akhlaknya. Maksudnya seperti itu. Sehingga umat Islam itu hanya bergantung semata-mata urusan menang dan kalah itu hanya pada Allah, tidak bergantung pada yang lain. Gitu. Dan ini bukan berarti pasukan itu lalu dibiarkan sama Khalifah Umar ditelantarkan gitu, enggak. Cuma maksudnya sebenarnya jumlah pasukan segitu itu kalau urusan keimanannya tidak ada masalah mestinya tidak perlu ditambah gitu. Maksudnya pun enggak tahu. Karena ketika urusan keimanan itu terjaga, maka pasukan itu tidak gampang goyah di medan perang, tidak gampang melarikan diri di medan perang, tidak manja lah istilahnya seperti itu. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Nah, sehingga di masa Khalifah Umar itu ya dengan peringatan-peringatan semacam inilah pasukan Islam di berbagai tempat itu mengalami kemenangan. Bukan dengan ditambah senjata, bukan dengan ditambah pasukan, tetapi dengan menjaga keimanannya kepada Allah, sehingga dalam kondisi apapun umat Islam ini tetap punya semangat, tetap punya tidak goncang keimanannya. Kadang namanya pemimpin itu kita tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak harus lebih baik secara keilmuan, tidak harus lebih baik secara manajerial, tapi ketika ada kondisi-kondisi semacam itu kita lebih kuat secara keimanan sehingga anak buah itu terbawa. Dan kita sebagai mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, kadang kita sebagai orang tua menghadapi anak itu kadang-kadang yang dibutuhkan kita lebih kuat secara iman. Gini loh betul, anaknya berusaha. Tidak mesti setiap anak ada, apalagi kita udah orang tua, udah anak sudah gede, sudah kuliah, sudah berkeluarga. Kalau ada problem solusinya solusi ekonomi, bantu secara ekonomi. Ada problem kita enggak, urusan mereka kita juga belum tentu paham. Problem-problem mereka kita juga belum tentu paham. Ada problem ekonomi kita juga belum tentu bisa membantu. Maka kadang-kadang solusinya itu justru solusi keimanan. Jadi kita kembali ingat pada peringatan Allah tadi di dalam surat Al-Asr tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali iman, amal soleh, tawassul bil haq.
Nah, bau masing-masing pun ketangkep ya contoh-contoh pun ya. Iman contohnya tadi apa? Sayyidina Umar tadi. Kemudian nama soleh Sayyidina Utsman tadi. Tawasau bil haq contohnya Sayyidina Ali, Imam Syafi'i, Imam Al-Mawardi contohnya tadi. Kurang sunggal ya Pak, Bu. Kurang apa niki? Tawasau bis sabar. Tawasau bis sabar. Sabar niku gambil apa angel? Sabar niku angel apa gambil? Kadang-kadang sabar itu harus dilakukan oleh seorang ibu yang kadang-kadang pekerjaan ibu dalam urusan kesabaran itu setara dengan pekerjaan ulama besar, bahkan setara dengan seorang jenderal. Maksudnya pun ngadepi putra-putra kita menghadapi anak. Jadi kadang-kadang pekerjaan seorang ibu di dalam urusan kesabaran itu kadang setara dengan seorang ulama besar, seorang kiai sepuh, kadang-kadang setara dengan seorang jenderal. Maksudnya kenapa? Maksudnya gimana? Ini nyata Bapak Ibu, ini nyata. Jadi saya sampaikan seperti itu nyata. Jadi Sayyidina Ali itu mempunyai seorang istri yang namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais itu seorang janda punya anak 2. Sebelumnya beliau adalah istri dari kakaknya Sayyidina Ali, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far meninggal, istrinya Asma binti Umais ini punya anak yaitu Muhammad bin Ja'far. Kemudian Ja'far meninggal, Asma binti Umais itu menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Nah, baru Abu Bakar meninggal, baru setelah sekian lama Asma binti Umais ini dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, 2 anak ini Muhammad bin Ja'far itu sering bertengkar dengan adiknya, adik beda ayah, Muhammad bin Abi Bakar. Sayyidina Ali itu sulit mengatasi kedua anak ini. Gimana semua anak ini bisa rukun itu sulit sekali. Dan Sayyidina Ali itu hakim negara. Hakim negara sekarang hakim negara, hakim agung. Hakim agung. Ngurusi 2 anak ini ternyata merasa kesulitan. Nah, kemudian diserahkan urusan ini pada istrinya, yaitu Asma binti Umais. Nah, sama Asma binti Umais kemudian kedua anaknya itu dipuk-puk istilahnya ya. Hei anak orang mulia, kalian tuh anak-anak orang mulia. Kalian satunya anak ya. Kamu itu anak panglima yang hebat. Maksudnya Ja'far kakaknya Ali itu kan panglima yang hebat. Beliau gugur dalam perang Mu'tah. Nah, yang kamu itu anak orang tua yang hebat. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau kan sebelumnya khalifah ya. Khalifah sebelum Umar bin Khattab ya, seorang khalifah kepala negara. Setelah Nabi, umat Islam itu di bawah khalifah Abu Bakar. Ya, jadi kepala negaranya Abu Bakar. Jadi satunya anak panglima, satunya anak kepala negara. Hei, kamu tuh anak-anak orang mulia. Gitu. Kamu tuh anak orang yang anak panglima. Kemudian kamu itu anak orang tua yang kamu itu anak panglima yang hebat, dan kamu anak orang tua yang hebat. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itu contoh kesabaran Asma binti Umais itu begitu. Jadi kadang-kadang menyelesaikan masalah itu ya kadang-kadang malah dengan hal-hal yang kadang sepele tapi ternyata secara perasaan itu mengena. Kan itu tidak harus diberikan hal-hal yang rumit ya. Masalahnya harus dikemukakan kan nggak perlu, tidak harus begitu. Nah, ini suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan seorang hakim agung ternyata bisa diselesaikan seorang ibu rumah tangga. Nah, kadang-kadang kan
problem seperti ini kan justru dihadapi jenderal anak buahnya kolonel semua. Kolonel kan biasanya ini ya orangnya gesit-gesit, siap mimpin pemberantasan narkoba. Kalau polisi kan begitu. Nah kalau dua kolonel konflik kan juga berat kan. Nah jenderal itu kan harus yang jenderal mendamaikan dua kolonel ya kan, seperti itu. Kadang yang dipakai malah solusi-solusi seperti solusi seorang ibu seperti itu. Ini beberapa kali saya pernah membaca kasus-kasus dalam dunia militer itu seperti itu. Kadang-kadang yang dilakukan seorang jenderal ketika dua kolonel bertikai, ternyata yang dilakukan mirip dengan seorang ibu. Seorang kiai sepuh menghadapi dua bekas santrinya yang sama-sama nyalon bupati. Kiai sepuh menghadapi dua santrinya yang sama-sama nyalon bupati. Dua bupati itu konflik, diselesaikan kiai sepuh. Kiai sepuh kan sarannya kan terkait kesabaran kan gitu, misalnya seperti itu. Loh, saya itu jadi mikir kok langkah seorang jenderal mendamaikan dua kolonel, langkah seorang kiai sepuh mendamaikan santri, langkah ibu mendamaikan anak, kok ilmunya kayaknya sama. Seperti itu, ilmunya kira-kira sama. Maka kuncinya adalah kesabaran. Kesabaran seperti apa? Ya kesabaran ya seiring waktu ya. Saya cuma menyampaikan Bapak Ibu urusan kesabaran insya Allah panjenengan langkung sepuh, langkung paham tinimbang kula. Tapi kesabaran itu seperti apa? Tapi pada prinsipnya di sini adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di antara supaya waktu kita tidak bocor, intinya kita jaga 4 hal itu. Urusan keimanan, urusan amal soleh, urusan tawassul bil haq, urusan kesabaran. Tentu kita tidak cuma bisanya salah satu, enggak ya, 4-4-nya biasa kita jalani. Tetapi maksud saya adalah kita mengukur sejauh mana kita bermakna di dalam hidup itu ya dengan 4 hal tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau di dalam menyampaikan ini ada kesalahan, ada kekhilafan. Ya kalau ada benarnya itu dari Allah, ya kalau ada kesalahan yaitu kelemahan dari saya pribadi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.